Nah, makanya Bapak Ibu ini anak-anak kita, terutama kita yang punya anak perempuan yang akan jadi anak daro itu, kalau kamu mengambil foto aja, kalau kamu mengambil foto prewed juga, ya akad nikahlah dulu. Ya. Atau minimal akad nikah saja kita mempelai saksi 2 orang. Cukup aku ulang nikah di kuali sudah tu nak ya Pak. Boleh juga Pak Ibu. Ulang akad nikah itu tidak ada masalah itu. Yang kedua itu sunat saja itu. Yang rukun yang pertama tadi. Ya. Tapi kalau tidak, maka pengambilan foto itu tolong dihindari. Karena itu maksiat. Ya, Pak. Ini kan gaya orang barat nih, Pak. Yang foto-foto ya pranikah itu kan ya, itu kan tradisi non muslim itu, Pak. Zaman sisu Pak Haji ada foto-foto Pak Haji. Yang sebelum nikah ada foto prewed itu ada. Zaman seisu dah ada loh Pak. Iya. Iya. Selesai aja tidak ada urusan itu, tidak foto-foto pun. Nah, tapi sekarang kena tren dan itu ya di media-media itu mau menjadi model hidup sekarang, menjadi style. Ya akhirnya orang ya menganggap itu sebagai sebuah yang baik, padahal itu maksiat itu Pak. Satu tentang foto ya sebelum pesta itu maksiat. Yang kedua akad nikah di masjid. Ya Pak. Akad nikah di masjid itu tidak salah. Karena akad nikah boleh di mana saja. Yang jadi persoalan ketika di masjid ada efek buruk. Apa efek buruk di masjid? Satu, kita tidak bisa lagi mengendalikan yang hadir. Apakah dia haid atau tidak. Tidak mungkin kita tanya perempuan satu-satu yang hadir itu, kamu haid tidak? Karena tidak semua perempuan juga mengerti hukum. Boleh jadi dia sedang haid, tapi mungkin dia tidak tahu bahwa dilarang masuk masjid. Dia masuk masjid juga Pak. Padahal kata Allah, wala junuban illa abiri sabilin. Bila kamu dalam keadaan junub, jangan masuk masjid kecuali hanya sekedar lewat seperti orang yang berjalan, yang menyeberang jalan. Jadi orang yang haid tidak boleh berada dalam masjid. Kalau dia masuk masjid seperti orang menyeberang jalan kata Allah. Sekarang dia duduk-duduk di masjid. Dia haid. Siapa yang tanggung nanti itu dosanya tuh Pak? Ya tentu yang sahibul hajatnya lah. Yang punya hajat, yang undang orang nikah di sana tuh bapaknya lah tadi itu. Ya, maka saya menyarankan lebih baik di rumah. Ya. Yang kedua, pakaian yang datang pun tidak terkendali. Memang dia pakai jilbab, tapi bajunya ketat. Kan sama saja itu tidak pakai baju kata Nabi itu. Ada perempuan kata Nabi, kasiat, ariat, dia pakai baju tapi telanjang. Bagaimana pakai baju telanjang itu? Ya itulah, dia pakai baju tapi bagian tubuhnya lekukannya tampak juga. Dan itu masuk dia ke masjid. Ya Pak. Tidak boleh. Kecuali satu, pasti semuanya tidak haid. Dua, kasih mukena satu-satu. Hah? Ya itu masalahnya. Ya itu. Jadi perempuan pakaiannya kan tidak bisa kita kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua perempuan mengerti cara berpakaian yang baik itu. Apalagi cara-cara pesta beralik itu Bapak Ibu, cara-cara pakaian itu kan momen-momen spesial itu, dan orang menampilkan pakaian semaksimal mungkin itu. Ya, sabi abi gaya tuh. Ya kan, orang banyak orang kajali mah. Ya Pak. Nah, siapa nanggung dosa nanti itu Pak? Kalau di rumah cobalah. Ya, tidak apa-apa, urusan dia mau di rumah. Ya, mau kensi pun tuh tanggung aja dosa masing-masing. Tapi di masjid bukan soal dosanya dia, tapi adab di masjidnya yang hilang. Nah. Yang ketiga di masjid itu perintah Nabi, bila kamu masuk masjid, iza dakhala ahdukum al-masjid fala yaqudanna hatta yusalli rak'atan. Bila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Coba Bapak perhatikan orang yang hadir acara pernikahan di masjid. Ada enggak yang salat sunat 2 rakaat? Padahal adabnya masuk masjid itu kata Nabi jangan pernah duduk di masjid kecuali kamu salat 2 rakaat. Nah, berarti kita sudah kehilangan adab menghormati masjid. Masjid itu tempat suci, tempat sakral Pak Ibu. Ada aturan mainnya. Ya. Nah, semua tamu yang hadir itu hampir semua tamu itu tidak ada yang salat sunat tuh Pak Ibu.
Ya. Berikutnya setelah akad nikah itu ada foto bersama. Ya, Pak. Foto bersama di masjid itu tidak boleh, Pak. Ya. Apalagi bercampur laki-laki perempuan. Ya, foto sama-sama. Ya. Kalau di rumah foto sama-sama cobalah, tidak ada masalah. Tapi di masjid ya tidak usah. Karena kata Allah di masjid ini tempat nama Allah disebut, tempat Allah ya kita sembah, bukan untuk berselfie sama-sama. Ya. Apalagi fotonya nanti ya bercampur itu semua. Ya seperti foto di tempat-tempat biasa saja. Padahal ini rumah Allah. Maka menikah di masjid itu ada dampak buruknya. Memang tidak dilarang menikah di masjid, tapi efek buruknya itu banyak. Karena itu memang saya lebih senang kalau acara akad nikah itu di rumah saja. Dulu zaman sesu orang di rumah saya akad nikahnya, tidak di kantor kuah. Cuma kini di artis-artis model di masjid menikah, awaklah satu loh di masjid. Padahal menikah di masjid, menikah di rumah itu tidak pengaruh tuh. Ya, mentang-mentang di masjid itu saleh, awak tidak ada cerita tuh, tidak ada hubungan itu. Ya. Kadang-kadang yang menikah di masjid kadang tidak salat. Nah, pergi menikah sih ke masjid. Harus masjid kau pergi salat, tak pergi menikah loh, ibu. Nah, ya selama kau tak pernah ke masjid loh, Pak. Ya, pergi menikah sih ke masjidnya. Nah, kan aneh manusia tu, Pak. Padahal masjid ini dibangun untuk salat, bukan untuk tempat menikah. Bahkan saya tidak pernah menemukan ada riwayat, ibu, yang sahih Nabi dan para sahabat itu menikahkan anaknya di masjid. Ya, tidak pernah saya menemukan riwayat tentang, memang ada yang lain ya. Belum ada saya temukan itu sahabat dan Nabi itu dan para sahabatnya menikah atau menikahkan anak perempuannya dalam masjid mereka menikahkan. Tidak di rumah masing-masing saja ke nikah tu. Ya. Yang ketiga, ya, kesalahan dalam akad nikah itu tukar cincin setelah akad nikah. Itu budaya mana tuh, Pak? Hah? Dalam Islam setelah akad nikah itu sudah mahar saja, serahkan maharnya. Nah, okeylah kita tidak masalahkan tukar cincinnya, karena itu mungkin orang bisa berdebat. Persoalannya cincin yang dipakai itu sama-sama emas enggak? Yang dipakai laki-laki itu sama. Padahal Nabi mengatakan hurrima ala zukuri ummati az-zahab wal harir. Diharamkan laki-laki umatku memakai emas dan sutra. Nah. Harusnya apa, Ibu? Kalau iya juga pakai cincin itu enggak. Itu yang perempuan, yang laki-laki cincinnya beda. Yang perempuan emas, yang laki-laki logam. Atau cincin aki batu apa tu ya? Lumui ya, Sungai Dareh. Itu boleh, Pak. Ya. Tapi kan cincinnya harus sama. Modelnya sama, ya toh? Bentuknya sama, emasnya kadarnya sama, ya enggak? Itu haram tuh, Pak Ibu. Saya enggak habis pikir juga, kenapa orang sekarang latah yang banyak, Pak Ibu? Itu kan orang non-muslim kan kalau akad nikah kan gitu tuh, di gereja-gereja tuh kan. Tukar cincin. Awak bercubu loh situ, Pak Ibu. Enggak ada syariatnya itu tukar-tukar cincin tuh, Pak. Ya dah. Tapi itulah menjadi seakan-akan baik karena lo banyak orang betul. Lah model cara menikah kini tukar cincin. Itu foto sama-sama mereka. Ya, Pak. Ya entahlah negari ke, Pak. Kenapa kita kok gampang sekali dipengaruhi budaya orang gitu. Ya. Jadi nanti kalau ada juga ada Bapak yang mau menikah anaknya, kalau pakai cincin juga, kalau taruhlah pakai cincin itu tidak diharamkan. Jangan sampai laki-laki itu atau mempelai yang perempuan yang laki-laki itu cincinnya emas. Bedakan cincinnya. Yang perempuan emas, yang laki-laki bukan emas. Haram emas itu. Yang keempat, ini maksiat dalam pernikahan juga nih. Anak daro itu sering salat zuhurnya terlambat. Bahkan tidak zuhur sama sekali.
Karena malas membuka make up. Jadi berapa? Make upnya mahal. Pertanyaannya, pesta jam berapa mulai? Jam 11 atau jam 10, Pak. Jam 10 udah pakai make up tuh, jam 10 tuh. Jam berapa puncak tamu hadir? Jam 1. Itu puncak tamu tuh, jam 1. Sampai jam 3 itu tamu tuh masih ramai tuh. Ya. Saya tidak melihat perempuan itu, ya, anak daro tuh membuka suntiangnya, membuka make up lalu salat. Di mana dia salat tuh, Pak Ibu? Ya, kalau jamak tidak berlaku, Pak. Jamak itu hanya berlaku kalau dia musafir. Tayamum itu kalau tidak ada air, Pak. Ini air ada. Saya khawatir jangan-jangan anak daro dan Marapula ini tidak salat zuhur dia, Pak. Coba bayangkan, Pak, maksiat terbesar dia lakukan dalam acara pernikahannya itu, meninggalkan salat. Maka harusnya waktu zuhur itu pending semua. Stop. Anak daro tuh buka make upnya. Karena tidak boleh berwuduk dengan make up. Karena make up tuh itu waterproof, pasti anti air. Tidak kena pori mukanya itu. Buka, bersihkan make upnya, wuduk, salat. Setelah itu pasang make up lagi. Woi, mahal, Ustaz. Kau mau menghindari piti 4 juta atau kau masuk neraka? Ya, Ustaz, tak ada piti lu. Kalau tak ada piti, tak usah make up. Asli je leh. Dari luhur sampai ke asar tu asli je bentuk leh. Ya. Itu kan make up tu dengan topeng tu, mengicu orang tu. Maka ketika pak make up tu, Pak, terkajut, Pak, mana rancak. Lah buka make upnya terkajut dah, Pak. Ikut bentuk leh. Iya, Pak. Karena yang di make up tu dah asli tu topeng tu. Ya tu. Mulai ibu kalau di make up kamu boleh desa Nasari. Itulah kamu. Kaji ya tu. Ya, make up tu topeng tu, Pak, dah asli tu. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau punya anak perempuan yang jadi anak daro, tolong zuhur itu buka make upnya. Ada solusi. Boleh dia berwuduk sebelum make up. Tapi dia pakai sarung tangan. Oh, kalau salam juga ikut apa kah? Ada solusinya betul. Jadi dia make up dulu, misalnya jam 11. Sebelum pakai make up tu dia harus berwuduk. Tapi dong keceknya, yang keduk kantui enggak ya? Ayo kalau tak kantui itu batalnya, Pak. Pakai sarung tangan. Sampai salat zuhur datang, pakai sarung tangan. Ya sama, laki-laki pakai sarung tangan juga. Ya, berusia tukang make upnya aja laki-laki lah. Kalau yang untuk laki-laki, yang laki-laki pula tukang make upnya. Dan ini kita seperti sudah permisif saja, Pak. Awak lebih salat, tapi anak awak nanti pelaminan kau apa dia sedap salat tu? Tak lupa nak kecek kinyo lah. Sembahyang lang lu ya. Turun saja dari pelaminan tu, suruh salat dulu. Dari mulai masuk pelaminan tu sampai nanti asar, tak beranjak-anjaknya. Di mana salat tu? Coba bayangkan, awal kehidupan rumah tangga dimulai dari maksiat. Bagaimana sakinah akan datang tu, Pak? Kalau sudah maksiat awal kehidupan rumah tangganya. Maka solusi yang paling baik menurut saya itu suruh dia berwuduk dulu sebelum make up. Ya, dan make up itu jangan lawan jenis. Ya, harus yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan sampai waktu zuhur datang pasang sarung tangan dulu. Ya, tuh kalau ingin juga tidak berwuduk. Tuh kan masih terjadi Ibu tuh. Asar bisa jadi kan cek lah itu. Pokok jam 5 saja atau jam 6 saja itu. Tu nyala lati tu golek saya lupa salat dua. Ya Pak. Itu. Nah. Yang berikutnya, yang keliru juga nih Ibu ya. Itu mohon maaf, musik-musiknya yang sudah tidak lagi ya sesuai aturan. Pertama, biasa kalau beralit di gedung,
itu pakai tari dulu. Menari kau Pak Ibu, mau onjak-onjak, mambung-ambung anak-anak gadis-gadis. Dan tamu ku berkerumun tak mencari anak daru loh Pak Ibu, cari orang mambung-ambung tuh. Ya Pak. Kalau saran saya, kalau ada juga acara pernikahan nanti yang di gedung yang ada tari itu, penyambutan tari itu kan dari Piriang di sana. Laki-laki saya menari sedonya, jangan berdusi leleh. Sebab goyangan badan perempuan itu Masya Allah Pak Ibu. Jangankan goyangan dia, suaranya saja bikin kacau orang. Ya Ustaz kan tak sadu orang. Iya tak sadu orang lah, tapi nen sebagian tu kan kita beralasan tu itu yang pikirannya kotor Ustaz. Ya lah ditampilkan itu kotor pikiran orang lah, baru kindak lah. Ya. Imam saja salah tak boleh dia baca subhanallah. Ini monjak-onjak lagi orang laki-laki lagi namanya. Saya mensarankan Bapak Ibu yang punya anak, kalau yang ada di bidang tari itu ndak usah lah. Itu maksiat saja tuh Pak Ibu. Ya. Kalau ada dia yang hobi bertari-tari begitu, apalagi tari-tari dekat orang, ya orang ramai laki-laki banyak, janganlah Pak Ibu. Besar dosanya. Ya. Kecuali menari sama-sama perempuan saja, ya itu menarilah. Tapi kalau bercampur laki-laki di sana kita menari itu tidak boleh. Ya, nah, dan itu terjadi Pak Ibu tuh. Ya. Musiknya juga. Musiknya udahlah lagu baitnya ndak jelas, musiknya entah apa-apa. Ya. Makanya kalau Bapak baca nanti surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 224 itu. Maukah kamu saya beritahu kata Allah, alaman tanazzalus syayatin. Di mana setan itu turun kata Allah. Di mana setan turun? Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Setan itu turun di mana para penyanyi berkumpul. Di mana para penyair, para penyanyi ya, bernyanyi, dia disitulah setan itu berkumpul. Makanya Bapak Ibu kalau kita dengar nyanyi-nyanyian kan lupa zikir Pak. Lupa ibadah. Saya tidak pernah lihat tuh Pak, ada orang dengar lagu tuh dia subhanallah, 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 tidak ada tuh. Kalau dengar lagu ya pasti geleng-geleng curang mabuk. Jadi musik itu, saya nak mengharamkan musik juga secara mutlak, ya, walaupun orang sebagian mengharamkan secara mutlak. Ya. Kalau memang musik-musik yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada agama, itu boleh. Ya, misalnya ada selawat, maka kalau gambus, tapi tetap penyanyinya usahakan laki-laki. Kalau perempuan menyanyi suaranya jadi masalah lagi. Nah, kan sebab sulit gini kok Pak. Enak. Ya kalau mau juga memang musiknya itu bukan musik-musik yang memekakkan telinga tuh Pak. Musik yang standar. Memang Nabi pernah ada sahabat ada pernikahan, lalu mereka tidak ada diam-diam saja pesta. Kata Nabi, itu pukul tabuh, at-tabur kata Nabi. Pukul tabuh itu maksudnya pakai musik. Dibolehkan pakai musik. Namanya pesta Pak. Tentu tidak mungkin untuk antuk sebab buduk-buduk sila. Ya pesta-pesta lah. Nah, genderang atau tabuh itu boleh. Dulu kan itu yang paling rabana. Nah, jadi kalau musik-musik sekarang yang standar, nah itu dibolehkan sepanjang nyanyiannya, lirik-lirik lagunya tidak maksiat. Nah, carilah musik-musik yang begitu. Ya, nah? Misalnya lagu seperti Nisya Sibyan, nah, itu kan masih ya dalam batas toleransi lah. Walaupun orang masih berdebat juga soal haramnya. Nah, tapi kalau musik-musik yang baiknya alamat palsu, ya. Ada bagi apa tuh? Cinta Satu Malam. Iya, terkecoh dengan tarang. Ada lagi yang barendo-barendo tuh Pak. Itu apa musiknya itu? Nyanyiannya itu? Udah maksiat itu? Ya Ustaz, ini kan sekali-sekali Ustaz. Jadi kalau sekali-sekali dah ala, tiap hari baru masalah. Bapak Ibu kalau zina sekali boleh. Minum khamar sekali boleh. Tidak ada hukum sekali nak duka. Frekuensi itu tak menentukan hukum. Salah. Ya. Itu makanya kata Allah yang salah tetap salah walaupun semua orang begitu. Walaupun ya sekali-sekali tadi tak ada rasanya itu.
Saya sarankan kalau Bapak Ibu kok kabar alik aja besok cukup sampai Isya saja. Setelah Isya hentikan semua. Apalagi kita di komplek. Kadang main game sampai jam 1 bagai. Memang tetangga aku nyodek male komplain, dek male batangka, wan dia awak nama orang berami-rami itu nyontok, tapi ndak nyaman, sakit Bapak Ibu. Tersiksa dia dengan kita itu. Kalau ada gedung aja. Ya, kan di gedung udah batas waktunya, Pak. Payah sampai dah bubar leh. Ya kan? Tapi kalau di rumah tolong diingat juga jangan kita bermaksiat, menyakiti tetangga itu bermaksiat namanya kita itu. Apalagi kalau musik itu organ itu speakernya Pak kadado Pak. Yo bunyi ke tangga kok ada orang jantungan tuh Pak, atau bisa mati tuh. Yo nyong kuda, nyong daga dado waktu Pak. Yo ndak gara-gara lah. Ya. Coba Pak, kalau terbunyi organ awak dak rumah tuh kan menggagar rumah awaknya. Ya ndak? Aduh, itu yang kadado Pak ya Pak Ibu. Coba bayangkan tuh sesonya orang tuh. Kok kayo pakai musik, volumenya diatur saja. Cukup orang di sekitar itu saja yang terhibur. Nggak ada orang di ujung 10 kilo kehiburannya Pak Ibu. Hah? Untuk apa kita membunyikan musik yang volumenya dijangkau sampai 10 kilonya? Apa kalau beralih orang di ujung itu, nah, dekat jembatan itu, kadang ada kamari musiknya Pak. Kan Masya Allah kan jual orang dekat situ. Awak yang sekian kilo saja ya terganggu, apalagi orang yang di Subi itu. Nah, ini tuh maksiat Bapak Ibu tuh. Ya. Nah, maka saya sarankan kalau pakai musik-musik juga, kalau tidak bisa ya terhenti musik itu cukup sampai maghrib atau sampai isya saja. Setelah isya berhenti lagi, biarkan orang istirahat. Nah, itu maksiat tuh Bapak Ibu. Coba bayangkan kita mulai hidup berumah tangga dari maksiat-maksiat yang banyak. Nah, yang berikutnya, nah ini yang paling banyak, pesta di jalan. Ini maksiat nih Pak Ibu. Pesta di jalan. Kata Nabi, man rafa'a hajaran minat tarik falahul hasanah. Siapa yang mengangkat batu ke tepi jalan, maka dia diberi kebaikan oleh Allah, yang dengan itu dia masuk surga kelak. Mengangkat batu ke pinggir jalan. Itu rumahnya tak ke jalan tu. Kira-kira seperti apa dosanya besarnya tu Pak? Hah? Karena jalan itu milik orang, bukan milik kita. Yang milik kita pagar ke dalam, luar pagar milik orang. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan jalan, apalagi kalau kita di komplek ini, maka temui semua orang yang ada yang akan melewati itu. Pak, ambo hari itu kamakai jalan ya Pak. Memang rumah ambo sampi. Lei buli ambo lei Pak rela tu ambo pakai jalan. Ndak baal lo Ibu, ndak baal lo. Ya kan? Beko kan ada jalan lain tu, pakailah. Tapi semua orang di komplek ku temui Pak Ibu yang menggunakan jalan yang itu. Supaya kita tidak zalim kepada dia. Harus tuh Pak Ibu. Tapi tidak lah. Kalau yang di komplek masih aman, yang di jalan gadang tuh, baca menemui orang sebanyak aku Pak. Hah? Bagaimana menemui sebanyak ini orang, ribuan atau mungkin ratusan ribu yang melewati jalan tuh, yang mereka terhambat, terhalang, macet, gara-gara kita mengambil badan jalan, bahkan separuh jalan kita ambil. Dan itu sejak mulai hari Kamis lah. Pasang tenda. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin pagi baru dangkek. Sampai hari orang terhalang tuh Pak Ibu. Betapa besarnya itu dosa kita itu. Menghalangi orang lewat. Maka saya sarankan kalau bisa, kalau ada dana, di gedung lah. Jangan mengganggu orang. Yo nak do dana lo Ustaz, masuk saya ke rumah awak. Dalam rumah saya udah lek. Ketik rumah Ustaz, temui orang satu aja. Kok iyo je temui semua orang, minta kerelaan dia. Kalau enggak bisa Bapak Ibu letak saya pelang tu, mohon maaf jalan Anda terganggu. Oh dak sudah je tu dulu Pak. Ya. Kan ada tu Pak. Ya toh? Ada dibikin pengumuman begitu, mohon maaf jalan Anda terganggu. Oh dak selesai dengan itu tu Pak. Yo kalau nyamaafkan kok enggak. Harus berbunyi Pak. Iyo nak baalo Pak. Nah, awak nanti kalau di komplek, kalau ada yang beralih Pak, temui kalau di blok F seluruh blok F dan blok D. Ya. Blok D dan E itu temui semuanya. Karena mereka lewat di situ.
Pak, terganggu jalan apa ya, agak beberapa hari. Ambo pakai jalan dulu ya, boleh Pak. Ndak ba ibu ya. Halal tu, cik baru halal tu. Tamu cik orang tu Pak. Yang susah ni jalan kadang. Bambek satu orang tu. Tak maaf kenya Pak, Pak halalkan kau Pak. Cik orang lalu ke dambek Pak. Jangan bayangkan tu. Besar ludah ngecek kau tu mah. Nah, maka yang paling aman di gedung lah. Zaman sisuk kalau di kampung-kampung tak ada orang berada di jalan kalau Pak. Ya. Tak ada Pak. Dan tak tahu sekarang dari mana pula ini. Seakan-akan kalau masif, lah elok Pak lah satu orang model tu. Alasan tadi je, kan dah tiap hari lah mah. Kalau dah tiap hari tu tak salah lah. Salah dah lah. Apa kalau pai kalau alai itu kalau Sabtu Minggu dia alai tu Pak, tak tanggung macet Pak. Jalan tunggang cik, ala kaunan tu Pak. Syukur-syukur jalan kau lah ada dua bisa dialihkan. Jalan cieknya Pak, hanya pakok separuh. Nah, luar biasa kezalimannya namanya itu. Dan yang tak peduli saya lah Pak, tak peduli saya lah. Nah, yang terakhir ya dosa dalam apa itu? Ini tamu sebagian makan berdiri. Ini Pak Ibu. Risiko kalau beralik di gedung itu tamu makan berdiri. Karena kursi terbatas. Tamu sekali datang tiba. Dan zuhur tu tiba satu tamu tu. Sebab kursi terbatas. Akhirnya tamu apa? Makan berdiri. Gara-gara siapa? Tuan rumah tak menyediakan tempat duduk. Makanya di kampung-kampung Pak makan kau duduk. Baselo. Ya Pak. Ya, di kampung saya sampai hari ini tak ada yang makan berdiri Pak Ibu. Kalau makan masuk ke rumah. Duduk. Ya. Tak tahu saya kalau sekarang. Dulu kan babantang lapik Pak, bahidangkan. Tak itu di kampung Pak ya. Tapi di kota sekarang kan orang serba praktis. Ya ada apa-apa, tapi sediakan cukup kursi. Kalau tak ada cukup kursi, sediakan tempat duduk di dalam rumah. Bagi Bapak Ibu yang tidak kebagian kursi di luar, silakan makan di dalam. Kok nyo pilih di luar itu terserahnya lah deh. Nyo tanggung lah. Tapi kalau Bapak Ibu tak menyediakan, Bapak Ibu tanggung nanti tu. Karena makan berdiri itu kata Nabi tak boleh, dilarang. Dan kadang-kadang hebatnya Pak Ibu, memang tamu kulan suku makan tagak. Lewat sedan dapat duduk Pak, punya tagak makan. Itu dapat akal itu. Itu pilihannya oleh Pak. Tapi kalau Bapak Ibu tak menyediakan fasilitas tempat duduk, tamunya berdiri kemudian itu jadi masalah tu Pak. Nah inilah Bapak Ibu ya, di antara maksiat ya, yang kita kerjakan yang seakan-akan ini tidak lagi maksiat, kerana hampir satu orang mulai itu kecewa. Saya tidak tahu dari mana mulai mengubahnya. Tentu mengubah dari diri kita masing-masing. Ya, kalau kita mau mengubahnya, nanti orang lain bisa mengubah juga itu. Ya, itu yang susah mengubahnya untuk di kota sekarang Pak, tenda di jalan. Itu yang susah mengubahnya Pak. Allahu a'lam lah baca caranya itu. Harusnya itu tidak dikasih izin Pak. Tidak dikasih izin. Ya, tapi kan kasih izin kan aparatnya. Nah, itu harusnya tidak dikasih izin. Ya kalau mau, ya dia harus konsekuensi tadi tuh. Minta halal ke orang-orang dulu. Kalau tidak nanti taruh dia dapat izin, bermasalah dia di akhirat nanti tuh Pak. Ya, maka kalau yang paling aman, kalau tidak, kalau di komplek masih aman. Masih sedikit orang bisa yang harus kita temui. Kalau di jalan raya tuh Pak, berapa banyak orang rusak sehari di akhirat besok tuh. Betul. Ada pertanyaan Pak Ibu? Silakan. Terkait dengan pernikahan juga, beliau menjelaskan mahar. Pernah kita mendengar mahar yang baik itu bagi perempuan adalah yang paling sederhana atau ringan. Salah satu budaya kini juga yang banyak juga menghalangi mungkin bagi sebagian laki-laki untuk menikah, karena mahar itu trennya itu ameh tanggal bara nikah itu salah sagapannya itu amehnya. Mungkin ini budaya barat juga ya. Dalam Islam sebenarnya siapa? Karena di zaman Nabi itu ada pernah kita baca Pak Ali itu separahnya dengan cincin besi. Ini kalau cincin besi itu lagi dicemai kurang. Akhirnya itu baiknya karena dia. Mahar itu yang paling baik harus mahal. Karena yang menentukan mahar itu laki perempuan. Karena mahar itu garansi. Dia akan menyerahkan mahkotanya. Dan itu bukan sesuatu yang remeh-temeh.
berharga. Andai dia diceraikan suaminya nanti tiba-tiba setelah amalan pertama dia diceraikan, maka itulah sebagai ganti, maka mahar itu harus mahal. Harus mahal. Kalau bisa cik oto, cik rumah, harus begitu mahar tu Pak. Sebab kalau suaminya meninggalkan dia, dia masih jaminannya ada. Karena kalau lah perempuan sudah dinikahi Pak, walaupun satu malam, inilah oladol itu Pak, don langsung nilainya itu Pak, habis nilai itu Pak. Laki-laki enggak kurang nilainya loh Pak. Ini sama juga rambi. Ya. Kalau perempuan sama juga talu, rata seketik tak murah malilai. Ayo tukang becak buat leh. Ya enggak? Karena itu mahar itu mahal. Itu garansi hidupnya itu. Kalau suaminya lari, meninggalkan dia, meninggal atau dia masih punya pegangan hidup untuk sekian lama. Nih maharnya. Makanya mahar itu bukan wewenang ayah, bukan wewenang suami, wewenang si perempuan. Tanya dia, apa yang kau minta? Karena kau akan menyerahkan yang berharga pada dia. Maka minta pula yang berharga dari dia. Maka mahar kau dapat pajero Pak. Tak seperangkat alat salat tarawih je lah. Ya Alphard, Pajero, kata, ya tak seperangkat alat salat je lah Pak. Harus mahal. Itu idealnya mahar begitu. Tanya si perempuan tu, kamu minta apa? Sebab mahkotanya kalau sudah lepas, dia nak bernilai lagi nanti setelah itu. Maka ini garansi pengganti nilainya itu. Nah kasus tadi itu hadis Nabi itu hadis sahih itu, seorang sahabat ingin menikah, sudah kebelet menikah, uang tak ada, dana tak ada untuk mahar. Kata Nabi, apa yang kau punya? Ya carilah, pulanglah. Tidak ada Rasulullah. Cincin basi tidak juga ada. Tidak ada Rasulullah. Kau hafal Fatihah, Al-Quran. Apa yang hafal kau? Al-Fatihah. Ya ajarkan dia Fatihah, itulah maharmu. Itu kasuistis bagi orang yang sudah ingin menikah, mampu belum. Kalau tidak menikah juga mungkin dia maksiat nanti. Permudah prosesnya, ringankan maharnya. Kapan perlu cincin besi saja. Tapi bukan berarti mahar tu murah. Tidak. Mahar tu harus mahal Pak. Ya. Karena mahkotanya yang akan direnggut, yang akan diberikannya itu. Tidak bisa murah-murah itu. Ya. Sekarang aja WTS 80 juta Pak. Ya enggak? Aduh tuh Pak, itu. Ya, model kan. Model 80 juta tuh Pak, 2 jam. Kok seumur hidup seperangkat salatnya Pak. Murah mana? Nah, itu kasus ya tadi itu Pak. Kasus kalau memang laki-lakinya sangat ya tidak mampu tapi mau. Ya kalau enggak mungkin maksiatnya lah. Nah, permudah proses pernikahannya. Nah, tapi kalau mahar itu harus ada hitungan-hitungan tertentu, disesuaikan pula dengan hari pernikahan, tanggal-tanggal pernikahan, itu yang tak boleh. Itu bagian daripada tasyabuh namanya itu. Ya, menyerupai budaya orang tu, kata Nabi, dia bagian dari orang itu. Mahar-mahar sajalah. Apa nih mintanya? Kasih aja tu. Ya. Kini orang ku banyak latah Pak tu masa bu. Ya, di TV kau masalahnya kau media sosial kau kadang acara pernikahan kau pilih lo tanggal cantik, itu mahar cantik loh, apanya namanya itu bunyinya. Nikah di masjid lah, pokoknya artis lah contoh sedonya, ndak agama diukur loh Pak Ibu, artis. Makanya yang menjadi role model kini untuk acara-acara mereka kan artis Pak. Acara apa itu pengambilan sesi foto prewed itu kan artis itu Pak, ya enggak? Yang dicontoh kini kehidupan artis, dah ba'a Nabi menikahkan anak ba'a sahabat, itu yang dicontoh loh Pak, artis. Tapi dia lah satu orang model tu, awak laku yo lo model tu Pak. Kerajo salah situ Pak Ibu. Ya. Nah tentu mudah-mudahan kita yang sudah tahu tidak begitu lagi. Kita sesuaikanlah dengan aturan agama. Gitu. Itulah Bapak Ibu ya. Yang lah menikah apa anaknya Pak Haji laman, nak do tinggal deh Pak Haji kan. Masih ada tersiso kah? Kan? Gitu. Yang punya anak perempuan terutama ambo termasuk kah? Yang punya anak laki-laki nak masalah mana lah. Tapi laki-laki sedoy Pak, aman tu. Yang bedo Pak D kau, mau Pak D kau.
Oh, 3 baru sis ya. Gitu. Nah, begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.